Oke. Pada sekarang kita lanjutkan kembali. Sampai di mana tadi saya jelaskan? Tentang perbedaan ya. Perbedaan. Bahwa di Al-Quran pun mengatakan ya, ini saya mau jadi ustaz dulu. Bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Ada sering dengar, saya pikir itu. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa artinya banyak bangsa, banyak suku. Ini banyak suku bangsa lah di dunia ini. Ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Ya, supaya kamu saling mengenal. Artinya, kita mengenal orang lain karena memiliki identitas yang berbeda dari kita. Ya, jadi identitas yang melekat kepada saya misalnya, itu berbeda dengan, walaupun banyak kemiripan identitas. Tapi tentu ada perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Pertama, persamaannya, kita sama-sama misalnya orang Indonesia. Kemudian kedua, identitas yang lain, kita sama-sama orang Islam. Ya kan? Identitas yang lain, misalnya kita sama-sama orang UNP. Ya kan? Sekarang kita sama-sama di UNP nih. Saya jadi dosen, adik-adik jadi mahasiswa gitu. Itu identitas yang kita miliki. Tapi di samping itu, kita memiliki perbedaan-perbedaan identitas yang melekat dalam diri kita. Kita merupakan bagian dari kelompok bahasa kita, misalnya bahasa daerah kita berbeda. Saya bahasa Bugis, adik-adik bahasa Minang, gitu kan? Ya, perbedaan yang lain, misalnya adik-adik tinggal di Sumatera Barat, saya tinggal di Sulawesi Selatan, gitu. Secara geografis berbeda. Apalagi? Adat budaya mungkin juga ada perbedaan, gitu ya. Adat budaya. Nah, apa istilahnya? Perbedaan itu adalah sunnatullah, ya. Sunnatullah itu adalah memang seperti itulah dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita saling mengenal. Ya, saling mengenal. Perbedaan-perbedaan itu kalau dalam teori strukturalisme, pernah baca teori strukturalisme? Teori strukturalisme mengatakan bahwa dunia kita ini terdiri dari berbagai macam struktur sosial. Ya, misalnya kita mengenal warna hitam karena dia dipertentangkan dengan warna lain. Bagaimana Anda mengenal yang namanya warna hitam? Karena Anda ada warna putih sebagai perbandingan. Ya toh? Iya, coba misalnya kalau warna di dunia ini hitam saja. Bagaimana Anda bisa membuat perbedaan tentang warna kalau cuma satu warna? Ya. Jadi warna hitam itu ada untuk menegaskan keberadaan warna putih, warna merah, warna biru, warna hijau, dan seterusnya. Oke? Bagaimana caranya kita mengenal yang namanya yang cantik? Bagaimana definisi cantik? Hah? Kenapa ada yang namanya relatif ya? Kenapa ada yang namanya cantik? Karena cantik itu dalam teori strukturalisme, yang namanya cantik itu dipertentangkan dengan sesuatu yang kurang cantik, ya toh? Oh ini cantik nih, karena ada yang kurang, ya toh? Sama, misalnya saya katakan, iya, bagaimana caranya kita menentukan yang namanya tinggi? Yang mana itu dimaksud dengan tinggi? Yang lebih tinggi dari yang lebih pendek. Lebih tinggi. Ada yang tidak pendek. Sorry. Yang mana dimaksud dengan tinggi? Anda mau sampaikan ke saya ukurannya berapa yang dimaksud dengan tinggi? Misalnya, Pak, yang namanya tinggi itu kalau 2 meter. Bagaimana caranya kita mau mengatakan yang tinggi itu 2 meter kalau tidak dipertentangkan, diperbandingkan dengan yang 1 meter? Ya kan? Berarti yang tinggi itu ada. Yang tinggi itu bereksistensi karena adanya eksistensi yang pendek. Gitu? Jadi maksud saya perbedaan itu pasti adanya. Makanya Allah mengatakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kita mengenal yang namanya tinggi karena ada yang pendek. Kita mengenal yang namanya putih karena ada yang hitam. Kita mengenal yang namanya kaya karena ada yang miskin. Jadi eksistensi si kaya itu ada karena adanya eksistensi si miskin.
Ya, tapi jangan kemudian perbedaan-perbedaan ini, ya, karena adanya keinginan untuk berkuasa, ini yang repot manusia ini. Selalu ada namanya abuse of power. Manusia itu katanya adalah makhluk yang tidak pernah puas. Misalnya dia sudah kaya, dia punya satu mobil, mau 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, punya uang 1 miliar, masih korupsi. Itu yang jadi persoalan kita sebetulnya. Karena kita selalu mau berkuasa, selalu mau mengambil semuanya. Sehingga melakukan berbagai macam cara, termasuk melalui proses konstruksi wacana, untuk mendapatkan keuntungan. Ingat, ada namanya social privilege. Privilege itu artinya keistimewaan. Ya kan? Orang itu berkuasa karena mau mendapatkan keistimewaan. Mau menguasai kelompok lain. Karena ingin mendapatkan keistimewaan dan membiarkan orang lain dalam kehinaan, dalam penderitaan itu. Itu sebetulnya awal dari rasisme. Bahwa saya katakan tadi, perbedaan itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada. Ya kan? Teori strukturalisme mengatakan yang kaya ada karena ada yang pendek. Yang kaya ada karena ada yang miskin. Yang tinggi ada karena ada yang pendek. Itu sunnatullah. Tapi kemudian karena adanya keinginan berkuasa, keinginan untuk mendapatkan keistimewaan, keinginan untuk menikmati sendiri, ya, dia diskriminasi orang lain. Dia bangunlah berbagai macam wacana bahwa kelompoknya lebih unggul dibanding kelompok lain. Ya kan begitu warga kulit putih di Amerika mendiskriminasi ras kulit hitam. Itu bukan satu-satunya persoalan sosial budaya, itu persoalan ekonomi di sana. Warga kulit putih ingin menikmati keistimewaan ekonomi, sehingga tidak mau memberikan kesempatan kepada warga kulit hitam untuk mendapatkan keistimewaan yang sama. Ya kan? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pada skala yang kecil maupun skala yang paling besar. Dan tentu kita tidak bisa mengkaji rasisme secara menyeluruh. Kita mengkaji dari sudut pandang keilmuan kita, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk mengkonstruksi prasangka negatif, prejudice, prasangka negatif. Itu kan? Salah satu dalam teori rasisme itu kan prasangka negatif. Disinilah tugas kita, mahasiswa linguistik, mahasiswa sastra, membongkar prasangka negatif itu yang dikonstruksi dalam teks, dalam media, dalam kebijakan politik, dalam perdebatan parlemen, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami dengan penjelasan saya secara umum? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberikan perspektif baru kepada adik-adik bahwa dunia sosial kita ini dipenuhi dengan prasangka negatif, dan prasangka itulah kemudian yang mengarahkan, yang mempengaruhi kita secara kognitif untuk melakukan hal yang sama. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya share screen? Ada, Pak. Ya kan? Riyatul Nisa. Ini mengenai gender inequality tadi, Pak. Kan saya akan ngambil datanya di komen. Terus di komen tersebut gender inequality itu bisa dilakukan oleh setiap orang kan, Pak. Tapi di sini saya mengambilnya wanita. Jika yang melakukan hal tersebut laki-laki, berarti laki-laki tersebut ingin mempertahankan dominasinya terhadap perempuan. Ya. Tetapi ada beberapa perempuan yang melakukan, bahkan dia melontarkan hal yang sama kepada wanita tersebut gitu, Pak. Ini bisa disebut gender, ini dinamakan apa sih, Pak? Dan apa yang ingin dipertahankan oleh perempuan yang berlaku sama gitu? Ya, oke. Gitu, Pak. Itu yang menarik. Tunggu dulu ya, saya lanjut tes dulu, saya punya headset. Oke. Jadi selama ini diskriminasi gender, ya, gender discrimination itu sudah terjadi gitu. Saya jelaskan dulu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda. Perempuan melahirkan
laki-laki tidak melahirkan. Ya kan? Kita memiliki perbedaan fisik secara biologis, secara alamiah. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dalam sejarah kemudian, perempuan itu didomestifikasi, ya. Istilah domestifikasi itu dibatasi peran sosialnya. Jadi kita sering mendengar 3M. Ada istilah ya. Misalnya perempuan itu hanya boleh tinggal di rumah, merawat anak-anak sekalian, merawat anak-anak itu, melahirkan, dan dibatasi gerak sosialnya, tidak boleh bekerja di luar rumah. Digunakanlah misalnya secara sengaja dipelintir ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Ustaz itu ambil itu, perempuan misalnya dibatasi geraknya, tidak boleh keluar rumah, hanya boleh mengurusi anak-anak gitu. Tugasnya sumur, dapur, kasur. Itu istilah yang sering kita dengarkan, ya. Sumur, dapur, kasur, iya Pak. Ya, saya belak-belakan saja gitu, walaupun kadang-kadang ini ya. Jadi didomestifikasi perannya secara sosial. Caranya menjustifikasi apa? Karena dianggap memiliki perbedaan fisik. Secara fisik lemah, secara fisik dia melahirkan, dan seterusnya. Nah, tapi perjalanan berikutnya ada namanya emansipasi perempuan, emansipasi wanita. Bahwa wanita ingin menuntut hak-haknya karena tadi itu wacana perempuan di rumah dianggap second class, kelas kedua, ya kan? Sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Ingat, dalam sejarah negara kita banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya adalah laki-laki, tapi yang disalahkan perempuan. Kasus hukum misalnya, saya banyak membaca tentang kasus ini. Kasus hukum itu kalau terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, yang persepsi negatif itu selalu kepada perempuan. Ya kan? Persepsi negatif selalu pada sosok perempuan. Nah, kalau misalnya sekarang perempuan melakukan perlawanan, boleh atau tidak? Boleh. Karena dia berusaha mempertahankan hak-hak sosialnya. Saya tidak mau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus berseteru, tidak boleh. Tapi ada hal-hal tertentu yang perlu dijelaskan kemudian. Ada hal-hal tertentu yang perlu diformulasi ulang gitu. Bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam kasus wacana, analisis wacana, kita mendengar namanya discriminatory discourse, wacana diskriminatif. Tapi ada juga sekarang muncul istilah resistant discourse, wacana resisten, yaitu wacana yang dikonstruksi oleh kelompok selama yang didiskriminasi. Ya, dan mereka juga akhirnya menciptakan wacana, membuat wacana. Untuk apa? Itu namanya arguing against. Arguing against artinya melakukan perlawanan melalui wacana. Dia menciptakan wacana-wacana baru, ya, yang berbeda dari wacana yang dikonstruksi secara negatif selama ini. Dan itu boleh. Kalau penelitiannya Ayatul Nisa tadi, ternyata perempuan juga membuat wacana baru. Enggak apa-apa. Ya, sekarang kan emansipasi wanita, banyak perempuan yang menulis. Banyak perempuan yang masuk pada pemerintahan. Banyak perempuan kemudian yang berkiprah dalam dunia sosial. Untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi mereka dan untuk melawan diskriminasi yang selama ini terjadi pada diri mereka selaku perempuan. Jadi mereka membuat wacana tuh. Mereka membuat wacana. Saya kasih contoh nih. Dalam penelitian saya, ini bukan tentang gender ya, saya kasih contoh saja ini. Itu kelompok minoritas Ahmadiyah dalam Islam. Mereka selama ini diskriminasi sebagai kelompok kafir, penista agama, ya, blasphemy. Kalau Anda dengar istilah blasphemy itu penista agama. Nah, karena mereka memiliki perbedaan dari kelompok mayoritas. Ya. Kelompok Ahmadiyah salah satu sekte di sana mengakui bahwa adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Kelompok mayoritas tidak setuju. Itu penistaan agama, ya kan? Tapi dalam penelitian saya menemukan gitu, bagaimana kelompok Ahmadiyah ini yang selama ini didiskriminasi juga menciptakan wacana tandingan yang disebut dengan resistant discourse.
Di sana mereka dianggap sebagai kafir. Tapi kemudian mereka membuat wacana bahwa kami adalah pembela Islam. Ya, karena memang dalam sejarahnya kelompok Ahmadiyah itu di Indonesia itu juga berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Ada tokoh-tokoh Ahmadiyah yang kemudian mengambil peran dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka berusaha mengangkat wacana itu. Bahwa kami ini bukan orang kafir, kami ini sama dengan orang Islam kebanyakan, sholat kami sama. Ya kan? Nabi kami sama. Walaupun mereka ada perbedaan prinsipil, misalnya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu pendiri Ahmadiyah adalah nabi baru, dia adalah Imam Mahdi, dia adalah Imam Mahdi, dan dia adalah Nabi Isa yang dijanjikan dalam Al-Quran akan muncul di akhir zaman untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia menciptakan wacana tandingan. Dan itu bisa terjadi dalam kasus gender, bahwa perempuan kemudian sekarang menciptakan wacana tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap pola-pola diskriminasi yang mereka alami selama ini. Itu bagus diangkat, itu Ayatul Nisa, namanya resistant discourse, wacana resisten. Jadi kita menganalisa bagaimana tulisan-tulisan yang dibuat oleh perempuan, ya, komentar-komentar mereka untuk melawan wacana diskriminatif selama ini. Ya. Saya pikir itu jawaban saya, Ayatul Nisa. Terima kasih, Pak. Baik, ada yang lain? Saya persilakan. Pak, Sidra. Sidra ingin menanggapi, Pak. Hmm. Kan dari topik rasis itu kan sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, begitu, Pak. Ya. Terlebih itu juga menjadi isu-isu yang paling hangat diperbincangkan oleh orang-orang yang ingin membahas tentang rasisme tersebut. Ya. Terlepas dari rasisme ini kan nanti kan akan berkaitan juga nanti kepada power diskriminasi, begitu, Pak. Ya. Kalau menurut Sidra, rasisme ini kan sebenarnya tidak hanya dikonstruksikan saja, Pak, di dalam suatu wacana, tetapi meninjau dari sejarah-sejarah yang sudah berlalu, begitu kan, Pak? Kalau Sidra menilai rasisme ini sebenarnya sistem yang sudah dirancang dan itu sengaja dibuat oleh kaum white people terutama di Amerika. Itu kan terjadi di Amerika, begitu, Pak, dari kalau ditinjau dari segi sejarahnya. Lalu Sidra juga mendengar istilah apartheid ini, Pak. Apartheid ini kan juga terjadi pada abad-abad ke-20, begitu, Pak. Sengaja sengaja orang-orang kulit putih ini memberikan opres, termasuk itu nanti kepada sistem pendidikan, sistem perdagangan kah itu, Pak, termasuk juga di dalam pemerintahan itu bagi sebagian kalangan orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika, begitu, Pak, dibatasi semuanya. Bahkan mereka yang merasa minoritas, orang-orang kulit hitam di negara Amerika tersebut diberi, ibaratnya dimarginalkan, Pak. Mereka diberi perlakuan yang memang sengaja untuk menyudutkan mereka. Kalau Sidra menilai rasisme itu juga tidak terlepas dari kebencian-kebencian. Permasalahannya kan karena orang kulit hitam ini berbeda, secara fisikal saja mereka berbeda dari orang kulit putih, sehingga mereka ini mendapat perlakuan dengan cara disudutkan atau dimarginalisasi. Sehingga mereka mendapatkan hal tersebut dari kebencian-kebencian, apakah itu dari cara bicara mereka, mungkin dari segi budaya mereka saja, begitu, Pak. Dari segi budaya yang mereka bawa mungkin ke negara Amerika karena mereka imigran. Jadi dari segi konteks budaya tersebut, orang-orang kulit putih ini semakin mendominasi mereka pada akhirnya, begitu, Pak.
Jadi kalau Sidra menilai rasisme ini tidak hanya dikonstruksikan saja di dalam wacana, tetapi ternyata memang dari sejarahnya itu sudah ada sistem yang pemisahan ras yang sengaja dirancang, sengaja dibuat untuk bangsa kulit hitam ini agar mereka ini tidak mendapatkan kesempatan seperti hidup layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlakuan hak yang sama di hadapan hukum, begitu Pak. Jadi kan ini lebih kalau secara dibahas secara generalnya memang rasisme ini diskriminasi terhadap ras atau golongan kalangan tertentu, yaitu tentu saja yang ditujukan kepada orang yang berkulit hitam. Tetapi nyata-nyatanya rasisme ini adalah satu topik atau isu yang sangat memiliki kompleksitas. Permasalahannya ini sangat kompleks sekali jika dibahas satu persatu, begitu Pak. Ya, saya sepakat disampaikan oleh Sidra, dan itu menarik. Saya pikir pendapat Sidra berusaha untuk mengulas ya bahwa kasus rasisme itu bukan persoalan yang baru terjadi saat ini. Bukan Pak. Dari sejarahnya saja sudah perbudakan itu, mereka yang bangsa kulit hitam ini saja sudah diperjualbelikan begitu Pak oleh bangsa kulit putih ini, karena orang kulit putih ini menguasai segala aspek begitu Pak. Apakah itu sistem kapitalis, mereka juga merajai semua itu. Mereka juga menguasai segala aspek, apakah itu baik dari kalangan orang-orang feodal, bourgeois, orang-orang yang memiliki power begitu Pak. Ya. Oke. Jadi menarik yang disampaikan oleh Sidra, dan saya sepakat bahwa kalau bisa kita pikir sebenarnya rasisme ini mungkin kasus rasisme itu setua dengan peradaban manusia gitu ya. Iya Pak. Jadi cuma bentuk atau manifestasinya yang berubah dari waktu ke waktu. Dulu ya, awal abad ke-20 rasisme itu jelas sekali. Ya. Misalnya mereka ada istilah slavery, perbudakan ya. Kulit hitam itu adalah budak. Ya. Mereka dipekerjakan, kerja kasar ya. Sama sebenarnya negara kita. Kita ambil contoh saja, penjajahan Belanda. Belanda itu di penjajahan Belanda ada 3 tingkatan manusia, tingkatan ras. Kelas pertama adalah warga kulit putih Eropa. Ras kedua adalah ras campuran warga berkulit putih, bukan kulit putih, tapi kelas 2 itu adalah Cina. Di Indonesia itu warga kelas 2 di zaman penjajahan Belanda itu adalah warga Cina, Tionghoa. Kelas terakhir, ya, tingkatan terakhir adalah kelas pribumi. Dan itu termanifestasi dalam sistem pendidikan. Dulu, yang boleh bersekolah hanya warga Eropa, keturunan Eropa. Dan sedikit warga keturunan Cina, kelas 2. Kelas 3, tidak boleh bersekolah. Yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan, anak raja. Itu kan diskriminasi. Ya. Memang awalnya adalah diawali dengan kebencian, yaitu keinginan untuk menguasai kelompok lain sebetulnya. Keinginan untuk menguasai kelompok lain. Ya. Anda pernah nonton di YouTube atau di Facebook pernyataannya Muhammad Ali? Pernah nonton? Apa? Ya, Muhammad, salah satu pernyataannya di sana, dia bertanya ke ibunya. Kalau tidak salah, Iya, ibunya bertanya, "Ibu, kenapa sih misalnya bidadari itu harus berkulit putih? Namanya white angel. Tidak ada black angel." Ya kan? Kemudian Santa Claus, Sinterklas. Sinterklas, kenapa orang selalu berkulit putih? Kenapa tidak ada Sinterklas berkulit hitam? Ya kan? Nah, itu konstruksi budaya sebetulnya untuk mempertahankan dominasi. Jadi semua hal-hal baik itu selalu dikaitkan dengan warna putih, sedangkan semua hal-hal buruk selalu dikaitkan dengan warna hitam. Coba saya tanya, ilmu hitam itu negatif atau positif? Negatif. Kenapa negatif itu selalu dikaitkan dengan, diasosiasikan dengan warna hitam? Bidadari berkulit putih, Sinterklas berkulit putih. Tapi ketika berbicara dengan setan, kejahatan selalu ilmu hitam.
Iya, Pak. Oke? Itu konstruksi sosial yang disengaja. Dan itu kita tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan kemudian kita membenarkan hal itu. Dan berpengaruh akhirnya kepada tindak dan perilaku kita, termasuk tadi kalau ada teman di kelas yang berbeda warna kulitnya hitam, kita mengejek. Itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita sebetulnya. Jadi kita sebetulnya memiliki potensi untuk melakukan diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial. Ya. Jadi bagaimana budaya kita mengkonstruksi hal-hal tersebut, ya? Ini saya cas laptop saya ya, karena lagi lobet. Ya. Dan ingat tadi Sidra mengatakan sejarah. Dalam analisis wacana kritis ada salah satu pendekatan namanya discourse historical approach. Pendekatan wacana yang didasarkan pada sejarah. Maksudnya begini. Sebuah teks rasisme yang dibuat saat ini, dia selalu berusaha untuk mengangkat sejarah, mengkaitkan hal-hal yang terjadi pada masa lalu yang diangkat kemudian kembali dalam sebuah wacana, diceritakan kembali. Ya. Jadi, misalnya kalau berbicara tentang di Amerika, misalnya berbicara tentang kulit hitam, maka si penulis orang kulit putih ini, orang kulit putih yang menulis, dia berusaha menjustifikasi kebenciannya terhadap kulit hitam dengan mengangkat sejarah-sejarah masa lalu. Kalau memang kulit orang kulit hitam itu adalah awalnya memang adalah budak, slavery, budak, slave. Ya, mereka misalnya dulu dianggap sebagai pengacau. Mereka datang ke tanah Amerika sebagai imigran menyebabkan masalah-masalah sosial, ekonomi dan seterusnya. Masalah kriminalitas. Mereka dikaitkan dengan pengedar narkoba. Mereka dikaitkan sebagai apa istilahnya? Jadi banyak. Jadi kejadian-kejadian sejarah itu, wacana-wacana masa lalu itu diangkat kembali ke dalam wacana sekarang. Namanya rekontekstualisasi. Jadi wacana masa lalu dicarikan konteks kekinian. Jadi walaupun di konstruksi saat ini, tapi kejadian-kejadian masa lalu itu dimasukkan kembali dalam teks. Itu namanya rekontekstualisasi. Salah satu pendekatan dalam discourse historical approach. Itu teorinya Ruth Wodak. Ruth Wodak itu adalah guru besar di University of Lancaster di Inggris dan sekarang adalah guru besar di emeritus profesor di Vienna, Austria, University of Vienna, Austria. Dia yang memperkenalkan namanya discourse historical approach, artinya wacana-wacana dibuat selama ini itu kemudian memasukkan kembali wacana-wacana masa lalu, ya. Jadi tentang rasisme diangkatlah itu wacana masa lalu tentang kulit hitam dibuat kembali, istilahnya di-mix kembali. Kalau Anda ada lagu itu namanya di apa istilahnya di rearrange, di aransemen ulang. Kalau lagu itu Anda dengar istilah di aransemen ulang, itu adalah wacana masa lalu kemudian di aransemen ulang pada masa kini, gitu. Ya, itu discourse historical approach. Ya. Kalau Van Dijk itu kan dia adalah socio-cognitive approach. Kalau Ruth Wodak adalah discourse historical approach. Ya. Terima kasih Sidran. I do appreciate your comment. Komen Anda bagus sekali. Gitu. Anda sepertinya memiliki pengetahuan yang cukup tentang kasus rasisme dan diskriminasi rasial ya. Ini karena sudah mau berakhir, tinggal 10 menit. Kita lihat dulu bagaimana bentuk-bentuk rasisme itu terjadi dalam teks. Sorry. Saya share screen dulu ya. Ya, discourse and racism. Apa yang dikatakan oleh Van Dijk? Coba kita lihat ini ada di sini. Mana dia? Ini dia. Structural analysis. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bentuk structural analysis dalam menemukan bagaimana rasisme dikonstruksi dalam teks. Yang pertama, non-verbal structure, racist picture. Ya. Gambar-gambar tentang rasisme, misalnya bagaimana dalam sebuah gambar itu, ya gambaran bagaimana kulit hitam digambarkan secara negatif. Ya. Headline size or page layout that emphasizes negative meanings about them. Ya, itu non-verbal. Jadi bentuk non-verbal itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual, dalam bentuk apa istilahnya, pokoknya dia bentuk non verbal, bukan dalam bentuk
kata-kata ya. Sound, speaking too loudly. Jadi misalnya kalau kita berbicara terhadap kelompok kulit hitam, suaranya jadi besar, jadi kasar. Ya. Kemudian syntax, de-emphasizing responsibility for action. Jadi misalnya ada kelompok kulit hitam membuat teks, sebetulnya dia rasis, tapi dia berusaha untuk de-emphasizing, maksudnya itu bahwa kasus rasisme kami tidak rasis, kami tidak bertindak rasis gitu. Ya, kami hanya menyampaikan apa adanya, biasanya dalam bentuk passive voice. Ya, atau nominalisasi. Ya, nominalisasi itu misalnya dia kata aktornya dihilangkan. Kalau misalnya dalam subjek predikat objek, ya, subjeknya pelakunya dihilangkan tapi diganti dengan kata kerja yang dibendakan, namanya gerund. Ya. Ya, misalnya kekerasan terhadap kelompok kulit hitam terjadi dalam sepanjang sejarah. Kekerasan itu kita tidak tahu siapa aktornya. Tapi yang dijadikan subjek di sana adalah kata kerja yang dibendakan, ya. Ya, jadi aktornya dihilangkan. Itu namanya de-emphasizing. Ya. Lexicon, pemilihan kata-kata. Nah, ini sudah sering kita bahas ini. Misalnya kata teroris dengan freedom fighter. Ya. Orang kulit hitam atau mereka yang diskriminasi selalu dilekatkan dengan kata teroris. Ya, bermakna negatif. Kemudian, local sentence meaning, being vague or indirect about our racism, ya, and detail and precise about their crime. Jadi kalau kita menceritakan kriminalitas yang mereka lakukan, itu diceritakan secara gamblang gitu, secara jelas, ya, ya. Tapi kalau kita menceritakan bahwa kita rasis, berperilaku rasis terhadap mereka, itu diceritakan secara soft gitu. Untuk mengingkari sebetulnya bahwa si pelaku itu tidak rasis, tapi sebetulnya dia rasis. Ya. Global discourse, meaning, ya, memilih topik-topik yang positif terhadap dirinya, us versus them, kita versus mereka, ya. Tapi kemudian, ya, a negative one, such as crime, deviance, or violence for them. Jadi mereka dideskripsi sebagai pelaku kekerasan, penyimpangan, dan kekejaman gitu. Ya. Ya, skemata dan seterusnya. Ini ada 10 struktur analisis yang bisa Anda terapkan sebetulnya ketika menginvestigate kasus-kasus rasisme, termasuk kasus gender sebetulnya. Anda temukan saja ini, 10 bentuk ini, itu bisa Anda jadikan analisis Anda dalam skripsi. Ya, rhetorical devices, penggunaan metafora, penggunaan metonimi, hiperbola, dan seterusnya. Itu figurative speech itu ya. Kemudian dalam bentuk speech act, ya, dan terakhir dalam bentuk interaction, interrupting turns of other. Jadi orang yang merasa berkuasa itu terhadap kelompok lain ketika berbicara, mereka merasa bebas untuk memotong pembicaraan orang lain. Ya, menutup pembicaraan tanpa meminta yang lain untuk berbicara. Mereka mendominasi pembicaraan. Itu salah satu bentuk rasisme juga sebetulnya. Oh, kita berinteraksi, kita mendominasi pembicaraan gitu. Ya, itu bentuk dominasi juga terhadap kelompok lain. Ya. Kemudian saya secara cepat saja, quickly saya perlihatkan di sini. New share. Ini dia. Ini di logical square yang saya katakan tadi ada 4 bentuknya. Emphasizing positive things about us, emphasizing negative things about them, de-emphasizing negative things about us, namanya denial, mengingkari. Jadi orang rasis itu sebetulnya dia tidak mengatakan dirinya rasis, dia mengingkari rasis, tindakan rasisnya. Ya, dia berusaha mengingkari gitu. Bahwa saya ini berlaku negatif, berlaku keras terhadap kelompok kulit hitam, sebetulnya ya bukan karena salah saya, itu salah mereka. Ya, kenapa misalnya kelompok Ahmadiyah itu didiskriminasi? Ya karena mereka kafir, sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, itu kan. Jadi orang rasis itu juga mengingkari tindakan rasismenya sebetulnya. Itu de-emphasizing negative things about us dan de-emphasizing positive things about them. Jadi mereka mengingkari kalau orang kulit hitam melakukan hal positif, diingkari. Wah, itu kan terjadi secara sengaja saja, bukan karakter mereka. Karakter mereka jahat, jadi kalau mereka melakukan hal-hal baik, ya itu secara sengaja saja. Bukan karena karakter mereka baik. Nah, gitu.
They emphasizing positive things about them. Ya, adik-adik sekalian, itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita lebih banyak diskusi dan saya pikir itu menarik sebetulnya. Jadi penjelasan-penjelasan ini kan ada materinya, tinggal Anda baca saja untuk memperdalam pengetahuan Anda. Saya hanya mengantarkan tadi, membuka wawasan Anda, bahwa seperti itulah kasus rasisme dan bagaimana hubungan antara wacana dengan kasus rasisme tadi. Masih ada 3 menit. Ada pertanyaan terakhir sampai di sini sebelum kita akhiri. Insyaallah sebentar jam 9 kita masuk ke second language acquisition. Ya. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya pikir untuk basic discourse analysis sampai di sini pertemuan ke-15. Sebentar kita ketemu lagi jam 9. Ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membuat link Zoom untuk psikolinguistik ya. Satu orang siapa kira-kira, nanti di-share aja di grup. Miranda mungkin bisa ya, Miranda ya. Bisa, Pak. Baik, buat. Kemudian absen buat aja di WhatsApp grup lagi, karena banyak teman yang tidak masuk ini. Saya tidak bisa identifikasi satu-satu siapa yang masuk, siapa yang tidak. Jadi buat absen aja di WhatsApp grup ya. Nanti Anda isi sendiri nama-nama yang masuk hari ini. Saya foto dulu. Paling tidak saya punya dokumentasi. Gitu. Ya. Boleh cheers, boleh senyum gitu. Tidak usah malu-malu. Oke, jadi hari ini yang laki-laki masuk cuma 2 ya. Andra sama Asep. 3 lah dengan saya juga laki-laki. Ya, yang pula saya didiskriminasi gitu. Ya baik sekalian, sampai jumpa ya jam 9 sebentar di second language acquisition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.